selamat datang di kelas Ibu Hamil. Bertemu lagi dengan saya, Bidan Sutiem, dari UPT Puskesmas Padasuka, Kota Bandung. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang proses persalinan. Proses persalinan sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada namanya persalinan spontan, yaitu melalui jalan lahir, melalui vagina. Kemudian persalinan dengan tindakan vakum, itu juga sama, cuma di sini ada bantuan alat untuk membantu mengeluarkan kepala. Kemudian yang ketiga adalah persalinan tindakan dengan operasi sesar. Dalam proses persalinan, kapan sih sebenarnya persalinan normal ini ya Bu ya? Dalam persalinan normal, kapan sih Ibu sebenarnya boleh menghejam? Teknik napas apa yang digunakan saat proses persalinan? Berapa lama Ibu boleh menghejam saat proses persalinan? Yang pertama, dalam proses persalinan, Ibu mungkin sering mendengar yang disebut dengan pembukaan jalan lahir, gitu ya. Bidan atau petugas kesehatan yang lain mungkin sering menyebutkan, oh Ibu ini pembukaannya sudah 1, sudah 2, gitu ya. Untuk proses pembukaan sendiri, yaitu terjadi 1 sampai 10 cm. Proses pembukaan dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama namanya fase lamba atau fase laten, kita sebutnya itu dari pembukaan 1 sampai 3 cm. Dan untuk waktunya kita tidak bisa memastikan seberapa lama fase laten ini, dan fase laten itu tidak menjadi patokan Ibu harus lahir dalam waktu 24 jam. Kemudian yang kedua ada namanya fase cepat atau fase aktif, kita sebutnya. Itu mulai dari pembukaan 4 sampai dengan pembukaan 10 cm. Dalam fase aktif ini, Ibu sudah mulai masuk ke pemantauan dan Ibu sudah bisa diperkirakan kapan seharusnya lahir, dan kapan misalnya Ibu sudah kita tentukan sudah masuk perpanjangan dari fase aktif ini dan harus ada tindakan lebih lanjut, gitu ya. Untuk fase aktif ini, untuk normalnya pembukaan itu berjalan 1 jam itu 1 cm. Jadi saat Ibu pembukaan 4, harusnya 6 jam kemudian Ibunya sudah pembukaan 10 cm. Pembukaan berapa sih Ibu boleh menghejam, gitu ya? Jadi Ibu boleh dikatakan boleh menghejam yaitu saat pembukaan serviknya. Servik ini di sini sudah 10 cm. Jadi kalau Ibu pembukaannya belum 10 cm, Ibu belum boleh menghejam dan tidak boleh menghejam-hejam sendiri. Jadi Ibu boleh menghejam setelah diberitahu oleh petugas kesehatan kalau Ibu sudah waktunya boleh menghejam, pembukaannya sudah 10 cm. Kemudian dalam proses persalinan, untuk anak pertama itu boleh menghejam itu dikasih waktu sampai dengan 2 jam. Untuk anak kedua atau lebih dikasih waktu untuk menghejam 1 jam. Dengan catatan kondisi Ibu bagus, Ibu masih bisa bekerja sama, tidak ada penyulit, contohnya tidak ada bunyi jantung tetap normal, tekanan darah Ibu normal, air ketuban dalam keadaan jernih, suhu Ibu juga normal, ini ya Bu ya. Kemudian dalam proses persalinan apa sih yang harus kita lakukan supaya membantu proses persalinan kita supaya kita bisa lebih rileks, lebih tenang, dan membantu supaya kita bisa lebih nyaman dalam menghadapi persalinan ini. Yang sekarang kita akan belajar tentang teknik pernafasan saat proses persalinan. Kita tadi sudah membahas yang namanya proses pembukaan. Pembukaan itu dari 1 sampai 10 cm. Biasanya pembukaan 1 sampai 3, mules-mulesnya juga belum terlalu kerasa sakit mungkin ke ibunya ya. Karena tadi kita udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kontraksi adalah usaha dari otot rahim kita dalam upaya mendorong bayi menuju ke jalan lahirnya. Memang yang dirasakan perutnya biasanya tegang, ibunya merasakan sakit, gitu ya. Nah, dalam teknik pernafasan di sini kita akan belajar 3 teknik pernafasan. Yang pertama kita pernafasan dada. Kalau pernafasan dada akan lebih mudah karena biasa kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi saat pernafasan dada, kita ambil nafas, buang nafas. Jadi kita ambil nafas, saat ambil nafas, dada kita akan keangkat, buang nafas, dada kita akan turun. Yang kedua, kita belajar teknik nafas yang namanya pernafasan perut. Pernafasan perut di sini, kita contoh seperti ini, kita 1 tangan di perut, 1 tangan di dada.
tangan yang di dada sebagai kontrol. Jadi supaya dada kita tidak naik turun. Jadi kita memastikan kalau pernafasan yang kita gunakan adalah pernafasan perut. Caranya seperti ini. Saat kita mengambil nafas, perut kita kembangkan. Jadi kayak mengembang gitu ya, seperti balon. Saat buang nafas, perutnya kempesin. Ambil nafas lagi, perutnya gedein. Buang nafas, perutnya kempesin. Teknik pernafasan yang ketiga, kita belajar namanya teknik pernafasan charting atau vokal. Jadi, saat kita ambil nafas dari hidung. Saat buang nafas, kita bisa mengeluarkan suara semakin rendah suara tadi A-nya itu, biasanya kita akan menjadi lebih bisa mengatur emosi kita merasa menjadi lebih rileks. Karena saat kita bisa mengatur nafas, kita bisa mengatur pikiran kita bisa mengatur tubuh kita agar kita menjadi lebih tenang, otot-otot di rahim kita juga lebih rileks, dan dirinya akan lebih mudah menuju ke jalan akhirnya. Dan saat tadi proses pembukaan sudah lengkap, biasanya yang ibu rasakan adalah memang ingin mengejan dan rasanya ingin BAB. Jika ibu merasakan ingin BAB, ibu bisa sampaikan ke petugas kesehatan, Bu, saya sudah ingin BAB. Akan saja ya, nanti akan diperiksa lagi oleh petugas memastikan apakah ibu sudah pembukaan lengkap atau belum. Kemudian, kapan sih kita menggunakan teknik pernafasan yang tadi? Untuk pernafasan saat kita pembukaan 1 mungkin sampai pembukaan 7, kita mungkin masih bisa mengontrol, kita bisa menggunakan nafas perut seperti tadi, ambil nafas dari hidung, kembangkan perutnya, buang nafas, perutnya kempesin. Jadi tetap ibu atur nafas. Kemudian dengan pernafasan perut ini kita juga mempunyai keuntungan karena oksigennya juga lebih banyak, membantu supaya kita rileks dan kita juga melatih otot perut kita saat nanti proses di kala 2 atau pembukaan sudah lengkap untuk menghejat. Ya. Kemudian kalau misalnya ibu masih tidak bisa, ibu juga bisa menggunakan nafas yang tadi, nafas charting atau vokal. Jadi kita berusaha saat ambil nafas, buang nafas, terus daripada kita mungkin berteriak-teriak, lebih baik kita berusaha mengatur nafas kita, menghemat energi kita supaya juga kitanya tidak terlalu lelah dan bayi di dalam kandungan juga dia tidak terlalu stres dengan mungkin ibunya yang berteriak-teriak. Kemudian ya, saat pembukaan lengkap, bidan sudah mengatakan pembukaan lengkap, ibu bisa menggunakan teknik nafas dada. Caranya seperti ini, ambil nafas dari hidung, kembangkan dadanya, kemudian tahan. Ibu boleh pas mengeluarkan, ibu boleh tahan sambil mengejan, perutnya dorong perutnya. Atau bisa juga dengan teknik meniup. Sama saja, kita ambil nafas, tarik dadanya, kemudian saat buang kita boleh tiup, tapi saat meniup kita itu sambil menekan ke bagian perut. Bisa juga dengan teknik seperti itu. Tadi setelah kita belajar tentang teknik pernafasan dan pembukaan sudah lengkap, ibunya sudah melahirkan. Setelah bayi lahir, akan dilakukan inisiasi menyusu dini, yaitu dengan meletakkan bayi di dada ibu dan biarkan bayi mencari putung susu ibunya selama minimal 1 jam. Jadi IMD ini sangat penting. Yang pertama memang merangsang bayi menyusu secara dini. Kemudian selain itu juga kita dengan menempelkan dari perut bayi ke perut ibu, kontak kulit ke kulit, akan membantu bayi menjadi lebih hangat karena dia akan menyesuaikan suhu ibunya. Kemudian dengan IMD juga akan merangsang bayi menyusu, meskipun tidak semuanya langsung bisa menyusu, langsung dapat puting ibunya ya. Kemudian dengan IMD ini juga bisa membantu untuk mengurangi resiko terjadinya perdarahan. Karena saat bayi ditempelkan di perut ibunya, bayi biasanya akan bergerak aktif, dan itu juga membantu merangsang kontraksi rahim supaya membantu mengurangi risiko terjadinya perdarahan. Setelah dilakukan IMD, biasanya tindakan selanjutnya adalah bayi akan diberikan suntikan vitamin K dan diberikan salep mata. Setelah selesai,
Kemudian bayi setelah 1 jam sudah tadi dilakukan IMD, bayi sudah disuntik vitamin K, dikasih salep mata, bayi biasanya akan diberikan kepada ibunya untuk belajar menyusu, mulai belajar menyusu. Kemudian setelah melahirkan, jangan lupa ibu juga mulai rencanakan keluarga merencanakan untuk kehamilan selanjutnya. Dan untuk kehamilan selanjutnya, rencanakanlah minimal 2 tahun supaya ibunya mempunyai waktu untuk menyusui bayi, merawat bayi, dan mengurus kesehatan ibu sendiri. Dan untuk metode KB-nya di sini ada jangka panjang, jangka pendek. Nanti ibu bisa pilih dan ibu bisa tanyakan lagi ke petugas kesehatan saat ibu sudah masuk masa nifas, ibu selesai masa nifas, 40 hari ibu mulai bisa di KB tanpa menunggu untuk datang haid berikutnya. Demikian materi untuk proses persalinan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.